bahwa setan tidak punya kekuatan, tidak punya power untuk mengganggu, menggoda, menggelincirkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan ketika Abu Hurairah diamanahi oleh Rasulullah SAW untuk mengurus harta zakat, dijaga, dipelihara, jangan sampai ada orang yang mencuri. Kemudian pada hari yang pertama Abu Hurairah sampai malam suntuk menjaga harta zakat yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW. Lalu tiba-tiba adalah seseorang yang di sana itu adalah syaitan yang berwujud manusia, kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Hari pertama, hari kedua muncul lagi sampai hari yang ketiga. Abu Hurairah berkata kepada syaitan ini bahwa engkau akan aku laporkan, engkau akan aku hadirkan kepada Rasulullah SAW. Dan seseorang ini mengatakan bahwa jangan aku di hadapan kepada Rasulullah SAW. Begitu takut dengan ketaatan, dengan sosok Rasulullah SAW yang keimanannya luar biasa. Yang keduanya adalah sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sosok seorang khalifah Rasulullah SAW. Dalam tarikh dijelaskan ketika syaitan itu berpas-pasan dengan Umar bin Khattab, maka setan ini lebih memilih berbeda jalan. Berbeda dengan kita, kalau kita pergi kemanapun, maka setan senantiasa mengikutinya. Pergi bekerja, pergi bersilaturahim, pergi mengaji, pergi sholat, maka setan senantiasa mengikutinya. Tapi kalau seandainya dalam sebuah kita sholat saja, itu kalau mengucapkan Allahu Akbar itu bukannya Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwa burung itu senantiasa senang bermain di sebuah pohon yang pohon itu bercabang, dan setan pun senantiasa senang bermain ketika seorang sholat yang pikirannya senantiasa bercabang-cabang. Jasadnya di tempat sholat tapi pikirannya di pasar, jasadnya di tempat sholat pikirnya memikirkan sendal dan yang lain sebagainya. Atau misalnya kalau kita pergi mengaji, misalnya kita bikinkan sebuah ilustrasi, kalau kita menghadiri majelis taklim, menghadiri pengajian, maka bisa jadi yang hadir mungkin cuma kita. Kita hadir, mungkin istri dan anak tidak hadir. Kita dan istri hadir, anak tidak hadir. Tapi bisa jadi ketika saking ada kesempatan setan untuk menggoda manusia supaya kualitas pengajiannya, kualitas ilmunya tidak sampai atau hancur, maka setan itu mengajak keluarganya. Misalnya ada seorang yang datang ke pengajian, maka setan itu mengajak sisi keluarganya. Misalnya ada yang disuruh untuk naik ke punggungnya supaya orang yang mendengarkan pengajian terkantuk-kantuk begini. Atau yang kedua ada yang meniup-niup matanya supaya matanya itu terkantuk-kantuk. Yang awalnya melihat ustaz itu terlihat, tapi lama-kelamaan ternyata menjadi tidak terlihat, mengecil. Kemudian yang ketiga, ketika kita sedang baca Al-Quran, mungkin ketika Qurannya sedang dibaca, maka kantuknya sudah mendahului, mengalahkan bacaan Qurannya itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita bahwa an-nu'as fil qital minallah. Ngantuk ketika dalam konteks perang itu adalah dari Allah. Ini hadisnya Ibnu Hibban yang menjelaskan ketika sahabat Rasulullah SAW dalam perang Uhud, kaum muslimin kalah, kaum muslimin digempur dan melindungi Rasulullah yang kurang lebih 13 orang sahabat. Maka di sana para sahabat terkantuk-kantuk, dan ternyata kantuk inilah dari Allah Subhanahu wa taala supaya mereka tidak merasa gusar, ketakutan yang berlebihan sampai terkadang ketika pedang itu terjatuh diambil lagi, terjatuh diambil lagi. Bisa jadi mungkin kita juga sama. Ketika kita sedang sholat saking ngantuk, sedang baca Quran saking ngantuk, sedang dengarkan pengajian saking ngantuk, akan tetapi demi untuk menjaga kualitas pahala baca Quran, pahala sholat, pahala menghadiri pengajian, maka ditahan seluar biasa sampai Quran sedang dibaca terjatuh diambil lagi, terjatuh diambil lagi. Demikian pun pula kita, apalagi dalam konteks yang namanya pengajian. Pengajian itu penyakitnya cuma dua. Yang pertama nungdutan, yang kedua adalah sing disireumeun. Kalau ada ungkapan pantun yang mengatakan bahwa meuli wajib di pajajaran dicobian moal teu deuyeuh, penyakit tidak pengajian, nundutan jeung sing sireumeun. Ada sugan kupu-kupu muntir sing horeng si rama-rama
ari sungkan kumpul tungkul keur mikir sing horeng acai dina calanan. Itu sebuah fakta kalau konteks pengajian itu ada yang namanya godaan asyaiton. Kemudian yang terakhir bahwa ada hadis Rasulullah SAW, idza nasa ahadukum wal imamu yaktubu, ketika kalian ngantuk sedangkan khotib atau penceramah sedang menyampaikan tausiahnya, falyatahawwal min majlisihi, berpindah dari tempat duduknya. Fa inna janibuha syaiton, karena di sampingnya itu katanya ada syaitan. Jangan-jangan kalau seandainya ketika kita hadir di Jumatan, hadir di pengajian, pas di samping kita ada orang yang ngantuk misalnya. Kemudian kita yang segar, yang jam-jam, ternyata berdasarkan hadis ini secara dohiriyah, yang disebut setan itu bukan yang ngantuknya tapi kitanya. Padahal itu bukan itu maksudnya, adalah bahwa berusaha, karena kata hadis yang tadi itu an-nu'as bil qital minallah. Antuk dalam konteks berperang, menjaga membela Rasulullah adalah dari Allah. Tapi an-nu'as bil ibadah bis shalah, ngantuk dalam ibadah dalam sholat adalah dari syaitan. Sekian, semoga ada guna dan manfaatnya. Kalau ada sumber di ladang boleh kita menumpang mandi. Saya bertutur banyak alfa dan kurang, semoga dimaafkan dan dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.